Assalamualaikum, halo semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video penjelasan tentang konsep EPI dan penerapan dalam penulisan. Nah, sebelum kita memasuki materi, apakah kalian sudah tahu apa itu EPI? Yuk kita simak video berikut. Apakah EPI itu? EPI atau Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca dalam bentuk tulisan. Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophusen. Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya Ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Adriaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen berlaku sampai dengan tahun 1947. 2. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan Ejaan Van Ophusen. Ada hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ke-1 pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia 1 menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. 3. Ejaan Pembaharuan. Kongres Bahasa Indonesia kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan Ejaan Suwandi. 4. Ejaan Melindo atau Ejaan Melayu Indonesia. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. 5. Ejaan baru. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari Ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini menggantikan Ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap Ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa perbedaan EYD dan EPI? A. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD ada 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EPI ditambah 1, yaitu EI. Contoh survei. B. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu
untuk menulis judul, mengkhususkan huruf, menulis lemma atau sublema pada kamus. Sedangkan pada EB, ketiganya dihapus. Fungsi EB 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. 4. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Penerapan EB dalam penulisan terbagi menjadi 4, yakni pemakaian huruf, pemakaian kata, tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pada pemakaian huruf terbagi menjadi 8. 1. Huruf abjad, yaitu huruf A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah semua huruf kecuali huruf vokal. Yang keempat, huruf diftong, yakni AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY. Yang keenam adalah huruf kapital. Penggunaan huruf kapital digunakan sebagai awal penulisan atau digunakan untuk menulis sebuah nama. Yang ketujuh, huruf miring digunakan untuk penulisan kata asing. Yang kedelapan, huruf tebal yang digunakan untuk menulis kata penegasan. Pada penulisan kata terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bentuk ulang. Bentuk ulang dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatakan keanekaragaman, keserupaan, dan mengatakan jamak. Misalnya, daun-daunan, buku-buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah gabungan kata. Penulisan gabungan kata dapat dipilah menjadi 5, yakni yang pertama, gabungan kata lazim atau yang disebut kata majemuk. Ditulis terpisah atas unsur-unsurnya. Misalnya, kambing hitam, meja hijau. Yang kedua, gabungan kata yang dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya, sapu tangan. Yang ketiga, gabungan kata yang salah satu unsurnya dipakai dalam kombinasi. Misalnya, mahasiswa. Yang keempat, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus. Misalnya, dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan dalam pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan unsur yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kata depan. Pengertian dari kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau promina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Fungsi dari nomina adalah sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Sedangkan promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Fungsi promina digunakan untuk penunjuk umum, arah, dan tempat. Yang keempat adalah partikel. Ejaan bahasa Indonesia memilah pemakaian partikel pun menjadi 2, yakni 1.
partikel pun yang dianggap padu dengan kata yang mendahulinya, seperti adapun, biarpun, sekalipun, walaupun, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk pun yang berfungsi sebagai kata penuh yang bersinonim dengan kata juga. Misalnya, sekalipun, kami pun, sepeda pun, dan lain-lain. Yang kelima adalah singkatan dan akronim. Kaidah penulisan singkatan meliputi singkatan nama orang, nama gelar, jabatan atau pangkat, diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Moh titik Yamin. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Kaidah penulisan akronim meliputi akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI. Yang keenam adalah angka dan lambang bilangan. Ada 12 kaidah atau aturan tentang penulisan angka dan lambang bilangan. Tetapi penulisan angka dan lambang bilangan yang sering dipersoalkan penulisannya adalah angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Pada tanda baca terbagi menjadi 12, yakni tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, tanda petik, dan tanda penyingkat atau apostrof. Pada penulisan unsur serapan, kita seringkali mengambil atau menyerap unsur asing tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan yang ada. Dalam bahasa Indonesia, unsur serapan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara adopsi dan secara adaptasi. Secara adopsi, terserapnya bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, supermarket. Yang kedua, secara adaptasi. Proses diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil bahasa asing. Contohnya option menjadi opsi. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan dari saya mengenai konsep EPI. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.